Yayasan Al-Islam. Insyaallah dimuliakan Allah. Umi Lina Direktur RA Robi Rodiah, insyaallah dimuliakan Allah, serta Umi Dewan Guru RA Raudatul Aftar Robi Rodiah yang berbahagia dan yang kami hormati serta insyaallah dimuliakan Allah. Mari kita bersyukur atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi ini tanggal 29 Zulhijjah 1445 Hijriah atau tanggal 6 Juli 2024 kita bisa bermuajahah berkumpul di ruang kelas RA Robi Rodiah ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada junjungan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kesejahteraan senantiasa tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, para sahabat, para salafus soleh, orang yang beriman hingga yaumul kiamah. Umi sekalian, di pertemuan ini gugup gak? Tidak gugup kan? Saya gugup. Saya yang gugup. Pertama, kata orang Minang itu yang membuat kita gugup ini kalau umpama kita berdalih di depan guru, asta-asta guru. Jadi saya diminta untuk mengeluarkan dalih dan dalil, gitu kan. Kalau salah tolong tunjukkan Ustaz. Kalau Umi bisa nanti kita cari alasan. Les atau Ustaz. Tapi insya Allah. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah memperkuat dan mempererat ya rasa kebersamaan dan persatuan kita. Ya, artinya yang kalau istilah Ustadz Eko Sutrisno itu bertemunya seorang muslim dengan saudara muslimnya, jangankan menyampaikan masalah, ngumpulnya saja itu sudah menyelesaikan masalah. Gitu. Ya, karena pertemuan orang mukmin itu adalah rahmat Allah. Jadi dengan kita bertemu, berkumpul di sini, insya Allah kita akan meraih rahmat Allah. Ya. Sekurang-kurangnya rahmat Allah itu tadi adalah bahwa kita masih bertemu dalam keadaan sehat semua. Sehat semua. Itu rahmat Allah. Selanjutnya yang ketiga, dalam penyampaian ini kami diminta oleh Milina sebagai Direktur RA untuk menyampaikan motivasi ya, penyemangat bahwa kita pada perjalanan tugas kita ini kita masih memiliki sebuah nilai dakwah yang kuat ya. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Asta tadi, berapa banyak anak-anak kita yang sudah melebihi guru-gurunya. Ada anak-anak kita walaupun gurunya masih juz 30, ada murid kita yang sudah 30 juz gitu kan. Ada walaupun guru-guru kita ya umi-umi, ustaz dan ustazahnya masih S1, mungkin ada anak-anak kita yang sudah sampai pada tingkat strata doktoral. Nah itu bukan kita lihat pencapaian akhirnya, tapi jasa seorang guru di awal. Nah ini adalah butir-butir dan kekayaan seorang guru, karena nilai ilmu itu tanpa batas, Ustaz dan umum sekalian. Karena nilai ilmu itu bukan diukur pada volume ilmu, tapi ukurannya adalah kemanfaatan ilmu. Kalau volume ilmu, mungkin kita merasa adalah orang yang tidak memiliki ilmu. Ada umi-umi di sini yang sudah merasa cukup ilmunya? Belum ya?
artinya kita adalah orang yang masih kurang ilmu. Artinya kita merasa volume ilmu kita masih rendah. Tapi kemanfaatan ilmu itu adalah satu hal yang akan tetap bersambung dan unlimited, kata Ustaz tadi, tanpa batas. Ya, kemanfaatan ilmu ini akan kita rasakan dan kita dapatkan memiliki nilai yang tanpa batas. Ya, baik nanti digunakan secara langsung dalam praktek kehidupan maupun digunakan sebagai dasar dari dia mengembangkan dirinya. Ya, artinya anak-anak kita yang tadinya kita ajarkan bisa membaca Iqra, cuma sampai bisa baca Iqra. Ya, Iqra-nya enggak juga sampai Iqra 6. Iqra-nya mungkin Iqra 3, Iqra 4. Kemudian mereka melanjutkan pendidikannya. Mereka meneruskan pendidikannya. Tapi di dalam meneruskan pendidikan tersebut, mereka menemukan mutiara-mutiara pengembangan diri yang mereka kembangkan sampai dia menjadi seorang yang sangat ahli pada bidang yang mereka tekuni. Tapi apa yang menjadi kesan awalnya? Kesan awalnya tadi itu Iqra 4 itu tadi, yang diajarkan oleh uminya dengan kasih sayangnya, dengan segala metodologi variatif yang membuat anak tersebut yang tadi tidak mood menjadi nyambung, dan yang tadinya awam ya menjadi punya pemahaman, akhirnya dia bawa sampai dia dewasa. Nah, Yumi sekalian, itu yang menjadi sebuah harapan kita. Suatu waktu nanti sesuatu yang bersifat sederhana tersebut, tetapi dia mempunyai bekas dan berkas, ya. Bekasnya dibawa dalam kehidupannya, berkasnya nanti tercatat sebagai sebuah kemenangan. Baik Umi sekalian, kami ingin mencoba merefleksikan ya bacaan-bacaan Quran yang rutin mungkin kita baca, tetapi kita coba menangkap apa yang menjadi pesan dari apa yang kita baca. Umi sekalian, siapa yang bisa menyebutkan dalam kita membaca Quran itu teori apa yang Umi rasakan? Oh, ini satu teori yang didapatkan atau yang ayat yang disebutkan di dalam Quran. Ada yang tahu nggak? Misalnya, ketika kita membaca tentang kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, itu teori apa yang kita dapatkan dalam ayat yang dibaca, ayat yang disebutkan? Misalnya saja Allah mengabadikan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak-anak yang soleh. Kalau bahasa Umi, teori apa yang didapatkan waktu itu? Tentang pendidikan. Ya, apa lagi ini? Apa? Nilai keikhlasan. Apa lagi ini? Nilai khaufnya ya, khawatir betul. Nabi Ibrahim tidak bisa melanjutkan generasinya, sehingga dia meminta supaya diberikan keturunan yang soleh. Tahu dah Umi dampak dari doa ini? Ternyata dari keturunan Nabi Ibrahim, 25 nabi itu 19-nya menjadi rasul dari kalangan Ibrahim. Ya, dari kalangan Nabi dari keluarga Nabi Ibrahim. 25 nabi, 19-nya itu keluarga Nabi Ibrahim semuanya. Nah, gitu. Ya. Betul teori itu, Ustaz. Ya. Ustaz Asta membetulkan. Artinya saya katakan yes, saya betul. Ya. Jadi kalau 19 nabi dan rasul itu, maka Nabi Ibrahim mendapatkan gelar sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kalau orang di
Eropa sana mengatakan bahwa Abraham itu bapaknya para bangsa. Ya, bapaknya banyak bangsa. Ya, sebenarnya itu identitas bahasa yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim ini adalah orang tua yang melahirkan banyak budaya dan nilai-nilai yang mulia yang dibawa oleh generasi-generasi sesudahnya. Itu baru satu teori, ya, teori ikhlas, teori berharap, teori berserah diri kepada Allah. Tapi bagi kita sekarang ini ada nggak teori itu tadi masih diperuntukkan Allah kira-kira memberikan bingkisan itu betul-betul untuk kita, ayat itu betul-betul untuk kita. Ada nggak Umi menangkap teori apa yang Allah bingkiskan untuk kita? Ada nggak Umi? Nah, saya buka dulu tentang teori kemenangan. Umi sekalian ini mau bersedekah itu kan mengeluarkan harta ya. Mau bangun malam walaupun ngantuk-ngantuk. Bangun malam itu kan sesuatu yang tidak nyaman bagi diri kita, ya kan? Mau tilawah Quran walaupun kerja nunggu di dapur gitu kan. Itu kan satu hal yang kalau boleh dipilih masih boleh ditawar. Tapi kenapa kita mengerjakan? Apa alasannya? Ada umi yang bisa berargumen? Orang mau sedekah, mau bangun malam, mau sholat di awal waktu, mau tilawah Quran. Apa itu dasarnya umi? Gimana? Agar kita bisa husnul khotimah. Satu, agar kehidupan kita husnul khotimah. Boleh? Supaya nanti akhir kehidupan kita menjadi akhir yang sebaik-baiknya. Boleh? Yang lain umi. Maksud umi yang mengerjakan amal soleh tapi tidak tahu pokoknya kami kerjakan. Janji Allah takut. Apa? Janji Allah. Janji Allah. Apa janji Allah? Surga. Balasannya surga. Yang lain umi. Rasa khauf, rasa takut. Masih ada enggak umi? Kalau umpama ngajar ini rasa takut ya? Gimana? Misalnya kita tulus mengajarkan anak-anak kita itu tadi itu kan nggak tadinya ngambek, iya. Lantas kita berjuang terus, nggak nembus hari ini, dia besoknya masih ngambek, masih malas juga, tapi kita tulus saja terus. Akhirnya dia mulai mau. Apa teori yang Umi rasakan itu? Tidak ada kebaikan sebagai balasannya kebaikan. Masya Allah. Hal jaza'u ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan tersebut yang kita berikan melainkan dibalas juga kebaikan. Betul semua. Ingin kita akhir kehidupan kita ini baik, ingin kita ini punya nilai di hadapan Allah, ingin kita ini nanti kebaikan kita ini pun juga berbalas kebaikan. Nah, yang lebih penting lagi Mimi tadi ayat yang kita bacakan tadi. Ya. Ayat yang kita bacakan di ujungnya itu disebutkan faqad faza, sambungnya Mimi, fauzan azim. Ya. Kalau saya menangkapnya begini, Ustaz. Ayat sebelumnya kan menyebutkan wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang benar. Ya, kaulan sadida. Pengertian sadida ini selain benar apa dia? Ya, jujur gitu ya. Perkataan yang benar. Setelah itu barang siapa yang senantiasa membersihkan dirinya, memperbaiki amalnya, kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan balasan. Balasannya itu tentang Allah tegaskan dengan balasan yang azim, yang besar. Nah gitu. Artinya kalau bahasa sederhananya, setiap orang yang memperbaiki diri, orang yang meminta ampun kepada Allah,
Orang yang meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah dan Rasulnya, pasti orang ini akan mendapatkan balasan, bingkisan. Yang bingkisan tersebut Allah jaminkan kepadanya waqad faza fawzan 'azima. Nah, umi sekalian, mungkin pada kesempatan ini kami ingin mengajak kepada kita sekalian bagaimana merefleksikan balasan Allah dengan balasan yang besar tersebut dalam kehidupan kita, baik itu secara tugas kita di TK ini, di RA ini, maupun dalam kehidupan kita secara umumnya, sehingga dorongan kita untuk mengerjakan kebaikan senantiasa selalu tumbuh di dalam kehidupan kita. Nilai kemenangan yang dimaksud itu mimi sekalian adalah nilai keridhaan Allah. Dan nilai keridhaan Allah ini kan yang bersifat manya, bukan manya nama orang, bukan ya. Yang bersifat abstrak. Abstrak. Nilai ridho Allah itu tuh kan yang tahu kita mencari ridho Allah itu tuh kan hati kita sendiri. Dan Allah mengetahui ini. Tapi adakah refleksi atau bukti kehidupan yang bisa nampak bagi diri kita sendiri terutama, atau sesuatu yang bisa membekas bagi orang lain? Apa kira-kira yang bisa menjadikan sesuatu itu bisa nampak, terukur, dan kemudian bisa membekas bagi orang lain? Nah, definisi sederhananya mimi adalah hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik. Artinya kita ini adalah agen-agen kehidupan kebaikan, menghidupkan kebaikan dimanapun dan kapanpun, termasuk juga di sekolah kita ini. Artinya sesuatu yang baik tersebut apakah dia akan bersifat stabil saja? Tidak, dia berinovasi, dia mengembangkan diri, dia terus melihat hal yang kurang untuk diperbaiki, dan hal yang sudah baik untuk dipertahankan dan ditingkatkan. Nah, hayatan thayyibah itulah mimi yang kami hormati, sesuatu yang bisa kita ukur di dalam kehidupan kita. Apa ukurannya umi sekalian? Yaitu memberikan manfaat kepada orang di sekitar kita. Artinya tugas kita ini bukan perkara kita datang ke sekolah ini karena kita diikat sebagai status kita guru RA, dan guru RA itu tercatat dalam daftar kepegawaian yayasan, dan karena dampaknya tercatat sebagai tenaga yang dicatat sebagai pegawai yayasan, kita mendapatkan salarinya, upah, gaji dari situ. Bukan itu saja ukuran. Tapi ingin kita jadikan datangnya kita ke sini, kita ingin memproyeksikan, merencanakan langkah kita ini adalah hayatan thayyibah. Kalau umpama ini memang menjadi sebuah jiwa yang kita hidupkan di dalam tugas dan kehidupan kita, hayatan thayyibah itu mampu nanti menjadi satu lokomotif yang menguatkan kita dalam kehidupan. Hal yang sederhana saja lah umi sekalian. Misalnya kita memperhatikan jari kita ini. Jangan dikira umi tangan umi itu tidak diperhatikan santri kita. Artinya ketika kuku kita panjang, mereka sudah pasti bertanya itu, kok kuku udah panjang gitu kan. Misalnya umi makai inai. Ada nggak pengalaman umi yang ditanya? Umi ngaku pakai inai gitu. Atau bahkan kadang-kadang hal yang kita katakan biasa saja, cincin misalnya. Anak-anak kita bertanya, kalau umpama dia tidak bertanya mengapa, dia tanya ini cincin apa. Ada nggak pengalaman umi seperti itu? Artinya umi sekalian, kita ini adalah orang-orang yang dari ujung ke ujung kita ini ada saja yang menjadi perhatian orang, dan itu menjadi penilaian. Jangankan yang raut muka kita umi, kita sebagai manusia kan tak selamanya senang terus kan. Ada juga buteknya, ada juga pusingnya.
Gitu kan? Ada juga boring kata anak muda sekarang itu tuh kan. Tetapi apakah boleh kita wujudkan di depan anak-anak kita? Tidak boleh. Itu satu hal yang bisa kita anggap itu satu hal yang tabu. Kalau umpama kita merefleksikan kekesalan hati kita ini dalam bentuk wajah di depan anak-anak kita. Artinya Umi ini harus menjadi seorang acting ya, yang harus menyimpan segala sesuatu yang tidak nyaman di depan anak-anak kita. Walaupun tadi berangkatnya agak ngomel juga, tumpukan cucian masih di dapur, masih numpuk, piring ditinggal saja misalnya begitu. Sementara jam tugas kita sudah menumpuk di dalam sampai di depan gerbang, anak-anak kita sudah nyambut dengan suara macam-macamnya dan mengharapkan itu dapat balasan dari kita dengan wajah yang ceria. Ya Mimi ya, mendapatkan balasan itu dengan wajah yang ceria. Nah Mimi, dari semua gambaran yang kita dapatkan itu tadi, bingkainya itu adalah hayatan thayyibah. Ya, hayatan thayyibah. Kami yakin ya memang keseimbangan hayatan thayyibah ini tidak dituntut dari Umi saja. Ya, kalau umpama Umi menggunakan teori yang sama kepada hukum yayasan, Ustaz atau Abi, kami siap hayatan thayyibah dari jiwa kami akan bangun itu, kami akan bangun karakter kami. Tapi tolong dulu ya yayasan bikinkan kami. Ya, supaya kami bisa konsisten dan seimbang. Nah, Umi sekalian, bentuk keseimbangan itu pun juga akan menjadi satu nilai yang kami yakini. Ya, artinya yayasan pun juga akan berupaya untuk itu menjaga keseimbangan tadi. Apa bentuknya Mimi sekalian? Iya, ya otomatis kalau itu ada perubahan gaji start gitu. Bukan juga. Ya, bukan berarti semuanya itu tuh harus dalam situasi yang hitam putih seperti itu. Ada hal-hal perbaikan termasuk juga pada hari ini kita dalam rangka itu. Ya, menjadikan pola mindset, pola berpikir kita, kemudian pola tindak kita dengan penyegaran ini menjadi sesuatu yang punya nilai tambah kita untuk senantiasa memperbaiki. Ya, ada satu lagi ini soal hayatan thayyibah ini. Ternyata di 3 sekolah saya berangkat dari pengalaman diri. Ketika di RR02 dahulu, di RR02 kan menari orang tua untuk percaya dengan kita itu kan tidak mudah, ya kan? Saya berdiri atau saya buka meja dengan Ustaz Hamdi kawan saya, ya Hamdi dipesankan pasang meja di sini, pegang buku satu, buat buku pendaftaran. Orang tua yang anaknya ditolak di RR01, saya yang menghadang. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang anaknya tidak diterima di SDITR Sidoarjo, silakan mendaftar ke meja Ustaz Hamdi, gitu kan, untuk diterima di RR02. Ada yang lihat, ya ini yang melegakan. Langsung bertanya dengan Ustaz Hamdi. Ustaz Hamdi diplomatis menerangkan ABCD-nya. Ya, ada yang ragu-ragu. Ya, kami tanya-tanya dulu lah. Kalau ibu-ibu nanya dulu dengan bapaknya, kalau bapak nanya dulu dengan ibunya. Pokoknya dipimpongnya aja. Yang kategori yang ketiga, ada yang nolak. Tidak Ustaz, kalau kami tidak Pak, kalau umpama kami tidak di sini, kami cari tempat lain. Ya, walau malam apa usaha yang dia lakukan. Ternyata dari hal itu cuman nyantel itu kalau tidak salah 22 orang. 22 orang cuma yang nyantel. Singkat cerita, setelah berjalan, yang ketemu di situ cuma belukar. Mungkin Umi juga ikut gotong royong. Belukar, di koko tempat jin buang anak. Istilahnya itu. Artinya tidak ada menjanjikan betul. Sampai di 3 bulan, menjelang 3 bulan, ada orang tua yang berani. Saking netnya kali kan, ada orang tua yang berani. Ustaz, kalau anak saya ambil ukurannya mudah aja. Kalau tidak bisa nyembaco sampai 3 bulan itu, saya cabut anak saya.
Dan sebagai kabar yang tidak enaknya juga, mungkin yang lain nyusul juga. Artinya bakal dicabutnya. Nah, apa modal kita lagi? Teorinya sudah sama, ya, dengan RR1. Guru-gurunya juga kita usahakan sama, metodenya sama. Nah, saya cuma satu modal saya lagi, pelayanan. Ya, modalnya pelayanan aja. Dan bisa jadi soal pelayanan ini interpretasi orang atau terjemahan orang bisa macam-macam. Tapi kalau umpama kita bisa maksimalkan teori pelayanan ini, dia bisa punya dampak yang luar biasa. Di mana mulainya? Apakah itu sepertinya memang mau ngomong melayani mereka itu sebagai asisten rumah tangga? Tidak mungkin juga. Kita ini profesi. Nah, yang mana mudahnya? Pastikan orang tua itu tadi ketika dia datang bahwa dia sudah mendapat jaminan anaknya sudah ditunggui guru. Gitu. Itu saja teori saya waktu itu kan, bahwa anaknya ketika diantar jebret, anaknya datang ke sekolah, oh sudah ada gurunya. Gitu. Ya. Nah, saya pakai teori itu, Miumi. Pokoknya sebelum orang tua datang saya sudah ada di situ. Ya. Walaupun kita nyambut assalamualaikum seperti itu. Pokoknya orang tua tidak khawatir lagi. Anaknya sudah ada ditungguin guru. Ternyata ini efektif. Efektif merubah mindset guru yang tadinya akan cabut anaknya. Ternyata ketika penerimaan mid semester kita suguhkan niat, memang bekalnya sudah ada, suruh baca surah An-Naba, itu surah pamungkas itu Ustaz, untuk uji-uji kelayakan, ya. Suruh baca surah An-Naba, suruh anak-anaknya jadi MC, yang suruh olah keterampilan, baca, kemudian berhitung atau kegiatan-kegiatan gembira lainnya. Nah, luar biasa, kami pun juga tidak mengira waktu itu, Miumi. Ternyata dengan yang kita suguhkan dengan anak-anak di bulan ketiga dengan sederhana seperti itu, ada orang tua yang berlinangan air mata. Apa komentarnya? Oh, saya tidak nyangka anak saya bisa baca Quran seperti itu. Oh, saya tidak nyangka anak saya sudah bisa baca, anak saya bisa baca puisi. Ada yang macam-macam komentarnya. Dan waktu itu seperti lompatan grafik yang saya rasakan. Yang tadinya di bawah garis dekat nol, di bawah garis kemiskinan, ini melompat menjadi sebuah harapan yang luar biasa. Dan itu terbukti ternyata. Terbukti dari 22 orang tua yang tidak kita minta untuk mempromokan, mereka mencerita tentang pengalaman mereka ke orang tua tahun kedua itu. Dan lompatannya luar biasa. Itu studi yang pertama yang kami terapkan. Akhirnya saya dipindahkan ke dusun sawah itu oleh pemerintah. Apa berita yang saya dapat dari masyarakat situ ini? Pak Guru kata mantan kadesnya, kalau ada di Curup Iko daerah yang sangat tidak teratur, itu namanya Binduriang. Di situ judi ada, enjoy banyak gitu kan. Pelanggaran kejahatan di situ banyak di Binduriang. Nah, kalau Pak Guru bertanya, kalau di Curup itu mana tempat yang identik dengan Binduriang itu? Tidak tahu Pak. Nah, dusun sawah itu lah. Gitu kan. Dusun sawah itu lah tempatnya. Karena banyak betul ketidakbenaran itu yang dilakukan secara bersama-sama dan itu dianggap sebagai hal yang biasa. Gitu. Nah, kata saya datang ke sini Pak Komite untuk membenahi itulah. Kalau tidak bisa dari masyarakatnya, anak muridnya aja jadilah. Lantas teori apa lagi yang saya pakai untuk menggedor ya ketidakberesan di masyarakat itu tadi? Ya teori sederhana saja, tunjukkan kita ini punya pelayanan dan kepedulian. Apa langkah pertama saya, Mimi sekalian? Setiap pagi saya tegak di gerbang itu. Walaupun bapak emaknya ngantar pakai motor ojek kebun itu, zoom sampai ke depan pintu kelasnya.
Saya ini dianggap manekin aja, patung aja gitu kan, file situ, nggak apa-apa, ya. Kita tetap juga beramah-ramah, gitu kan, ya. Kemudian sebulan, 2 bulan, tidak ada perubahan, ya. Orang tuanya ya seperti tidak nyangka aja, ya kepala sekolah saya ini, ya bukan guru biasa, kepala sekolah, tapi tidak dianggap, nggak apa-apa. Nah, di mana kita mulainya? Di hari Rabu, di hari Kamis kita kumpulkan anak-anakku, ya. Kita kumpulkan pendekatan, kita ajarkan cara bertata krama. Ya, kadang-kadang bahasa yang saya sampaikan, bahasanya dalam bahasa rajangnya kira-kira cai ekonomi ini. Tulung mahar goyuku, kuyo pala sekolah. Menudi sapi ada mas sekolah ya turun. Nah, itu bahasa saya. Ya, turun gitu. Jangan naik motor aja nyelonong macam itu. Akhirnya dia nyadar juga bahwa Umi sekalian ya, anaknya yang ngajarin bapaknya itu tadi, ya turun di gerbang, jalan gitu, salaman. Nah, bulan pertama ada perubahan, setelah bulan ketiga keempat itu mulai ada perubahannya karena diomongkan bahasa masyarakatnya seperti itu. Nah, mulai akhirnya 1-2 mulai berubah, ya. Dengan pengulangan terus, diulang-ulang terus, ya. Alhamdulillah ada perubahannya. Ternyata saya tangkap dengan pelayanan seperti ini, ketulusan seperti ini merubah karakter orang-orang. Selesaikah? Belum. Gurunya pun juga seperti itu. Lah kalau mau merubah orang dewasa ini yang lebih sulit lagi. Ya, saya tawarkan, ibu bapak sekalian bisa tak? Sebagai dewan guru, kata saya minta bapak ibu bisa datang lebih 5 menit lebih awal dari yang biasanya. Ternyata kapan dia datang itu 5 menit menjelang masuk. Gitu. Baru guru-gurunya datang. Jadi setengah 8 kurang 5 mereka baru datang. Nah, kita minta 5 menit sebelum kedatangannya lebih cepat dari sebelumnya. Apa jawaban guru-gurunya? Tidak baca, Pak, katanya. Kami kok jauh, kami kok nak beberes, kami kok nak buka warung. Ya, macam-macam lah alasan. Saya minta 5 menit aja, Bapak Ibu, untuk datang lebih awal. Adalah yang bapak-bapaknya yang mulai berubah. Ya, datang seperti itu. Ya, datang lebih awal. Dan ini saya ajak dialog. Tapi dialognya bukan dalam ruangan, saya ajak dialognya di depan gerbang supaya saya punya kawan. Gitu kan, ngobrol-ngobrol sebentar tentang kebun sekaligus nyambut anak. Nah, kemudian terbentuk kebiasaan menyambut itu tadi. Walaupun umur tugas saya singkat di situ cuma 1 tahun. Nah, singkat cerita lagi, pindahlah saya ke Banyumas dan praktek itu masih saya terapkan dan ternyata juga punya teori yang sama. Efektif juga merubah kebiasaan guru yang tidak disiplin, kebiasaan anak-anak yang kurang attitude-nya, atau kebiasaan orang tua yang kurang menghargai aturan sekolah. Sebenarnya aturan sekolah itu di gerbang itulah letak penegakan aturan. Ketika orang tua melepaskan anaknya di lingkungan sekolah, di gerbang itulah menjadi pintu awalnya atau pelajaran awalnya. Ketika mereka melihat fenomena pendidikan di gerbang itu, ya fenomena pendidikan ya bukan proses, fenomena pendidikan, maka dia akan percaya. Ya, akan percaya. Nah, bukan saya menyebutkan bahwa saya telah berhasil di kali ketiga ini. Cuman saya ingin mengatakan teori sederhana ini juga efektif menarik simpati masyarakat dan kepercayaan masyarakat. Sebagai gambarannya, di tengah-tengah sekolah-sekolah sekarang sedang kesulitan mencari siswa, saya SDN 04 itu ya dalam tanda petik agak mudah mencari anak-anak. Ya, dari sisi kuantitatifnya sudah mencukupi dan melebihi kuota yang kami targetkan. Nah, jadi maksud saya dari cerita
pengalaman pribadi ini, kami ingin menunjukkan kita ini kan terjadi fenomena stabil atau fenomena menurun ini. Kalau untuk tahun ini alhamdulillah lebih meningkat kali ini. Alhamdulillah. Nah, luar biasa Umi. Ya, alhamdulillah. Apresiasi untuk Umi sekalian. Iya. Tapi apakah kita pada posisi yang nyaman untuk di masa yang akan datang? Tidak. Ya, tidak. Nah, artinya ini sebuah titik poin kita. Ya, start point kita lagi untuk bisa kita melihat pembenahan kita. Apa kuncinya Umi? Mungkin Umi sepakat hayatan thayyibah yang menjadi bagian daripada tema kita itu tadi adalah bentuknya pemberian pelayanan. Dan ini luar biasa Umi sekalian. Ustaz Asta tadi cerita juga dengan saya. Beliau sekarang ini sedang ada 3 kegiatan yang beliau tangani untuk mahasiswa, ya, mengantarkan anak-anak KKN praktek kuliah kerja nyata, membimbing proposal penelitian, kemudian menyelesaikan mahasiswa yang terlambat studi atau penyelesaian skripsi. Nah, ternyata dari ketiga poin ini temanya sama, yaitu memberikan pelayanan kepada mereka mahasiswa, baik mereka yang sedang praktek kerja nyata di lapangan atau mereka yang sedang mengajukan proposal atau mereka yang sedang menyelesaikan skripsi, perbaikan skripsinya. Apa pengalaman Ustaz Asta? Ada yang mahasiswa itu nelpon, "Halo Ustaz, Ustaz ada di kampus?" Kata Ustaz Asta, ada, datanglah kini. Ternyata mereka sudah nelpon itu 2 jam atau 3 jam, setelah itu baru dia datang. Nah, apa yang terjadi? Ternyata waktu nelpon tersebut dia belum mandi, kata dia belum siap berangkat ke kampus atau belum ngeprint skripsinya. Kemudian semuanya sudah selesai baru dia ngangkat. Nah, jadi Ustaz Asta cari akal juga. Jadi kalau umpama ketemu mahasiswa yang seperti itu, halo, nanyakan ada nggak di kampus, dia katakan langsung, ada, datang hari ini, datang kali ini, datang jam ini, supaya mereka terbirit-birit juga gitu kan. Nah, Umi sekalian, intinya apa yang ada di dalam itu adalah bagaimana kita memberikan sebuah stimulan pelayanan tadi, sehingga stimulan itu tadi ibaratnya kita menyalakan katalisator itu tuh dia nyala semuanya, jalan semuanya. Nah, mungkin bekal pemikiran yang ingin kami sampaikan hal-hal sederhana saja Umi. Ya, di sekolah kita ini misalnya dalam hal kita menyambut anak, insya Allah ya dari dulu kita sudah ya, atau merawat bunga, ada umi-umi yang piket mengawasi anak-anak sambil ngawasin piket itu tadi, ada bunga yang mati kita ambil, kita buang sampahnya, atau ada sampah yang tercecer kita pungut. Itu bentuk stimulan yang akan mengantarkan anak-anak kita kepada sebuah nilai mengesankan atau nilai yang diingat oleh, kata Ustaz Asta tadi, masa kecil kita akan kita ingat sampai dewasa. Karena kita ini hidup di zaman yang kita pernah bertemu dengan lampu teplok, lampu sentir. Ya, Umi pernah ngaji dengan lampu sentir itu. Ada yang Umi pernah dengan lampu sentir itu. Lampu sentir itu lampu. Kalau orang Minang ngomongnya lampu togo, iya gitu. Orang Jawa ngomongnya lampu sentir. Ya. Waktu ngaji hidung hitam. Gitu. Terus naik lagi kita pernah bertemu dengan lampu petromak, gitu kan. Jadi kalau umpama guru ngaji itu sedang menurunkan lampu, kita berhenti dulu ngajinya, pompa dulu, terang lagi, nanti baru lanjut lagi ngaji. Kita bertemu dengan penataan MDA yang sudah mulai baik, ya, Bekawi dulu sudah punya kelasnya dan sebagainya. Sampai sekarang ini bertemu dengan metode Ikro. Nah, proses transformasi yang demikian ini sekalian sebenarnya satu semua nilainya, yaitu nilai pelayanan. Boleh nanti di TK ini kita tunjukkan betul-betul dan sebuah nilai itu merata pada setiap ini, dan nanti akan berdampak nilai keberkahan hayatan bagi. Ya,
Tapi juga jangan lepas dari manajemennya dan yayasannya pun juga melihat celah-celah kosong